bagian dari kelompok saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar bahan listrik. Yang pertama, tentang pengertian bahan listrik. Bahan listrik adalah jenis benda atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan listrik. Bisa disebutkan juga bahan listrik merupakan semua bahan yang ada di muka bumi ini yang berhubungan dengan listrik. Selanjutnya yaitu tentang jenis bahan listrik. Yang pertama itu konduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Beberapa bahan konduktor yang sering kita temui yaitu antara lain aluminium, tembaga, dan baja. Yang kedua yaitu jenis bahan listrik isolator. Isolator merupakan bahan yang berfungsi untuk menyekat agar tidak terjadi aliran listrik atau kebocoran arus apabila kedua penghantar bertegangan. Bahan isolator antara lain plastik, karet, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu semikonduktor. Merupakan bahan yang mempunyai daya hantar lebih kecil dibandingkan bahan konduktor, tetapi lebih besar dibanding bahan isolator. Bahan semikonduktor ada dua, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Yang keempat yaitu jenis bahan listrik superkonduktor, yang merupakan bahan yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bersifat penghantar dengan tahanan listrik yang sangat kecil atau mendekati nol. Bahan superkonduktor ada dua. Yang pertama yaitu superkonduktor saat menghantarkan arus menimbulkan medan magnet tanpa kerugian. Dan yang kedua yaitu superkonduktor saat menghantarkan arus menimbulkan medan magnet timbul kerugian. Yang kelima, jenis bahan magnet. Merupakan bahan yang bersifat magnet. Bahan magnet ini ada 3 jenis, yaitu magnet kuat, magnet menengah, dan rendah. Menurut sifat bahan ini, terdapat pengaruh kemagnetan. Bahan magnetik digolongkan menjadi diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferromagnetik. Yang kelima yaitu konverter energi, yang merupakan bahan listrik yang dapat mengubah bentuk energi tertentu menjadi energi lain. Dan yang terakhir yaitu bahan nuklir. Bahan nuklir sering dipakai sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah pesawat yang mengandung bahan-bahan nuklir yang dapat membelah, yang disusun sedemikian sehingga suatu reaksi berantai dapat berjalan dalam keadaan dan kondisi terkendali. Dengan demikian, syarat agar suatu bahan dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat mengadakan fisi atau pembelahan atom. Yang ketiga yaitu sifat bahan listrik. Sifat bahan listrik yang pertama yaitu sifat mekanis. Perubahan bentuk suatu benda akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, adanya perubahan itu tergantung kepada besar, kecilnya gaya, bentuk benda, dan dari bahan apa benda tersebut dibuat. Yang kedua yaitu sifat kimia. Perubahan susunan bahan kimia suatu benda akibat adanya reaksi antara benda tersebut dengan keadaan sekitar. Reaksi tersebut berkarat termasuk sifat kimia dari suatu bahan yang terbuat dari logam. Hal itu terjadi karena reaksi kimia dari bahan logam tersebut mengandung bahan cairan. Biasanya reaksi kimia dengan bahan cairan inilah yang disebut berkarat atau korosi.
Sedangkan reaksi kimia dengan sekitarnya disebut pemburaman. Yang ketiga yaitu sifat fisis. Perubahan volume suatu benda akibat adanya perubahan suhu pada benda tersebut. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.